Bab 15. Sifat kakak tidak bagus. Gadis genit menatap Mileye dengan lekat, tanpa bicara. Mileye melirik gadis genit itu dengan dingin, lalu menoleh ke arah pria ketiga setengah baya itu. Tidak jauh dari sana, hanya lewat saja, aku tidak akan mengganggu urusan kalian. Setelah berbicara, dia mundur ke sisi api unggun kereta. Pahlawan menyelamatkan wanita cantik. Dia, Mileye, bukan tidak berotak. Bagaimana bisa ada begitu banyak wanita cantik di dunia yang harus diselamatkan? Keluar, siasatnya dalam. Jika tidak hati-hati, takutnya tidak akan ada tulang yang tersisa. Apalagi, tanpa mengetahui keseluruhan cerita, dia tidak akan mencampuri urusan orang lain. Terlebih lagi, gadis genit ini ingin mengambil keuntungan darinya sebelumnya, dan pihak lain tidak peduli dengan nyawa atau situasinya sama sekali, yang membuktikan bahwa wanita ini bukan orang yang baik. Melihat Mileye mundur ke samping, pria paruh baya ketiga orang itu saling berpandangan. Pria paruh baya menghadap Mileye dan menangkupkan tangan, lalu dia menatap gadis genit di tanah. Sarlinakin, serahkan barang itu, aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Gadis genit melangkah mundur di depan sebatang pohon. Dia mencibir, Chandromo, jika aku jadi kamu, aku akan segera berbalik dan lari menyelamatkan diri. Sang pria paruh baya menyipitkan matanya sedikit, apa maksudmu? Dada. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara tapak kaki tidak jauh dari sana. Menyadari ini, wajah pria paruh baya sangat berubah. Kamu meminta bantuan. Wanita bernama Sarlinakin tersenyum dingin, bagaimana menurutmu? Sang pria paruh baya menatap Sarlinakin dengan tegas, keluarga Moku mengingat masalah ini. Setelah berbicara, ketiga orang itu berbalik dan menghilang ke dalam malam. Hanya Mileye dan Sarlinakin yang tersisa di lapangan. Sarlinakin memandang Mileye. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berjalan di depan Mileye. Kenapa kamu tidak lari? Mileye menggelengkan kepalanya. Tentu saja dia tidak bisa melarikan diri. Dia tidak bisa melarikan diri, dia masih memiliki adik di sisinya. Sarlinakin melirik Mileye, kekuatanmu bagus, tetapi dilihat dari pakaianmu, kamu bukan orang kaya. Tahukah kamu? Jika kamu membantuku sekarang, kamu dan aku akan memiliki hubungan yang baik. Apa kamu tahu apa arti kebaikan ini? Mileye melirik Sarlinakin, mungkin itu jodoh buruk. Sarlinakin mencibir, jodoh buruk. Itu benar, sekarang itu jodoh buruk. Pada saat ini, tirai kereta diangkat, dan Lin Siye berjalan keluar dengan terbungkus selimut tebal. Mileye buru-buru menjatuhkan tongkat kayu di tangannya, lalu berjalan di depan Lin Siye, dan berkata dengan lembut, apakah kami mengganggumu? Lin Siye mengangguk sedikit, dia melirik Sarlinakin tidak jauh, dan berkata dengan lembut, kakak, kamu baik-baik saja. Mileye tersenyum, tidak apa-apa. Begitu suara Mileye jatuh, selusin pria berlari tidak jauh di belakang Sarlinakin. Salah satu pria pemimpin turun dan berjalan ke sisi Sarlinakin. Nona, apakah kamu baik-baik saja? Sarlinakin berbalik dan menamparkan wajah pria, tidak apa-apa. Kenapa kamu tidak menungguku mati? Sang pria buru-buru berlutut dengan satu lutut, hamba terlambat, maafkan aku, Nona. Sarlinakin mendengus dingin, aku akan menyelesaikan akun denganmu ketika kembali. Mengatakan itu, dia melihat Mileye bersaudara tidak jauh, sudah waktunya untuk menangani masalah di antara kita. Mileye berpikir sebentar, lalu berkata, kami berdua hanya lewat saja, aku tidak ingin membuat masalah. Sarlinakin berjalan di depan Mileye. Wajahnya yang cantik tiba-tiba terlihat muram, tidak ingin membuat masalah. Oke, ayo, berlutut dan bersujud 100 kali untukku,
Aku akan melepaskan kalian kakak beradik hari ini, bagaimana? Mileye sedikit mengernyit, hanya karena aku tidak dimanfaatkan olehmu. Dengan segala hormat, sepertinya aku tidak berhutang apapun padamu, kenapa aku harus membantumu? Sarlina Qin berjalan di depan Mileye dengan senyum muram, aku hanya ingin kamu mengerti konsekuensi dari tidak membantu barusan. Kamu. Ketika Sarlina Qin mengatakan ini, Mileye di depannya tiba-tiba meledak. Sebelum dia bisa bereaksi, Mileye menamparkan wajahnya secara tiba-tiba. Plak. Sebuah tamparan keras terdengar di malam yang gelap. Sarlina Qin ditampar jatuh ke tanah langsung oleh tamparan ini. Pada saat ini, dia sedikit bingung. Dia tidak pernah berpikir bahwa dalam situasi seperti itu, pria di depannya akan berani memukulinya dengan keras. Di sisi lain, setelah orang-orang itu sadar kembali, mereka segera bergegas menuju Mileye, tetapi berhenti dengan cepat. Karena kaki Mileye menginjak perut Sarlina Qin. Mileye memandang Sarlina Qin di kakinya dengan dingin, ternyata beberapa orang tidak mendengarkan kata-kata orang. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk dan menamparkan wajah Sarlina Qin lagi. Plak. Pada saat ini, wajah cantik Sarlina Qin membengkak. Lancang. Di samping, pria pemimpin berteriak dengan marah, apakah kamu tahu siapa dia? Dia adalah keluarga Nona Qin di Luosheng. Luosheng. Mileye secara alami tahu kota ini, itu sangat dekat dengan kota Qingcheng. Mileye melirik pria yang berbicara, jika aku jadi kamu, itu bukan ancaman saat ini, tapi waktunya untuk segera meminta maaf. Berbicara dengan kasar. Siapapun bisa mengatakannya. Namun, seringkali yang paling tidak kompeten adalah yang berbicara dengan kejam. Maaf. Pada saat ini, Sarlina Qin tiba-tiba berbicara di kaki Mileye, Tuan muda ini, aku yang tidak tahu bersikap pada Tuan, tolong jangan perhitungan denganku, keluarga Qin pasti sangat berterima kasih. Mileye menatap Sarlina Qin. Kebengisan di wajah Sarlina Qin telah benar-benar menghilang, hanya terlihat menyedihkan dan lembut, tetapi tangannya terkepal erat. Mileye tersenyum sedikit, dan saat berikutnya, dia menginjak tenggorokan Sarlina Qin. Krak. Suara patah tulang terdengar, dan mata Sarlina Qin melebar, dengan ketidakpercayaan dan penyesalan di dalamnya. Melihat Mileye membunuh Sarlina Qin secara langsung, orang-orang yang tidak jauh dari situ tercengang. Mileye menyimpan kakinya dan kembali ke sisi Lin Siye. Dia dengan lembut mengusap kepala kecil Lin Siye, dia tidak memohon belas kasihan, dia hanya ingin pergi sementara, kemudian membalas dendam pada kita seperti orang gila. Ia bukanlah orang yang suka menjelaskan, namun ia tidak ingin menjadi orang yang berdarah dingin di mata adik. Lin Siye menggelengkan kepalanya sedikit, dia memeluk lengan Mileye dengan erat, apakah kakak benar atau salah, aku akan selalu berdiri di sisi kakak. Ada arus hangat di hati Mileye, dan dia menoleh untuk melihat orang-orang itu tidak jauh. Kenapa kalian tidak melakukan apa-apa? Para pengawal di depannya ini semuanya berada di bawah tingkat keempat, dan baginya tidak ada ancaman sama sekali. Sang pria yang memimpin menatap Mileye, siapa kamu? Mileye berbisik, kota Qingcheng, nama keluarga Ye. Sang pria berkata dengan sungguh-sungguh, kota Qingcheng, bermarga Ye, kamu orang keluarga Ye. Wajah Mileye sedikit berubah, aku bukan orang keluarga Ye, sungguh. Bagaimana pria itu akan percaya? Dengan lambaian tangan kanannya, orang-orang itu hendak mengambil tubuh Sarlina Qin, dan pada saat ini, Mileye tiba-tiba berjalan ke tubuh Sarlina Qin. Dia mengaitkan kaki kanannya dengan ringan, dan tas hitam di pinggang Sarlina Qin terbang langsung ke tangannya. Melihat adegan ini, ekspresi sang pria di kejauhan tiba-tiba menjadi sangat jelek.
Sang pria menatap Mile Ye dengan tegas, lalu berkata, "Kota Qingcheng keluarga Ye." Keluarga Qin mengingatnya. Setelah berbicara, pria dan rombongannya mengambil tubuh Sarlina Qin dan berbalik dan pergi. Tentu saja, mereka tidak berani melakukannya, karena Sarlina Qin adalah alam energi perlindungan, tetapi baru saja, Sarlina Qin mati tanpa bertahan satu jurus. Meskipun serangan Mile Ye adalah kejutan, jika dia tidak memiliki kekuatan, dia akan menjadi awan ketika dia terkejut. Sang pria dan yang lainnya sangat jelas bahwa Mile Ye bukanlah orang yang bisa mereka lawan. Sederhananya, mereka takut mati. Setelah sang pria dan yang lainnya pergi, Mile Ye membuka tas hitam itu, dan dalam sekejap, ekspresinya berubah. Batu spiritual. Di dalam tas hitam ini, ada 16 batu spiritual. Yang disebut batu spiritual adalah beberapa batu spiritual yang mengandung energi spiritual langit dan bumi. Batu spiritual semacam ini sangat membantu para praktisi. Dan batu spiritual dibagi menjadi batu spiritual tingkat rendah, batu spiritual tingkat tinggi, batu spiritual kualitas super, batu spiritual kualitas giok, batu spiritual kualitas peri, dan batu spiritual kualitas dewa. Di kota Qingcheng, bahkan batu spiritual tingkat rendah sulit ditemukan, dan tas ini penuh dengan batu spiritual tingkat tinggi. Tidak hanya itu, tetapi juga ada satu batu spiritual kualitas super. Batu spiritual tingkat rendah setidaknya dapat ditukar dengan 100 tael emas, dan 100 tael emas sudah cukup untuk membuat orang biasa bahagia selama 10 tahun. Dan sekarang, di dalam tasnya, ada 16 batu spiritual tingkat tinggi. Bahkan keluarga Ye tidak memiliki begitu banyak batu spiritual berkualitas tinggi. Menjadi kaya. Mile Ye menyimpan tasnya, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Dia tidak tahu dari mana Sarlina Qin mendapatkan begitu banyak batu spiritual berkualitas tinggi, tetapi dia yakin bahwa baik keluarga Qin maupun pria paruh baya orang ketiga yang memburu Sarlina Qin sebelumnya tidak akan menyerahkan tas batu spiritual tingkat tinggi ini dengan mudah. Darah kehidupan keluarga bangsawan adalah tambang emas, tetapi jika kamu ingin menjadi kaya, melepaskan diri dari status keluarga tingkat rendah, dan memanjat, hanya dengan memiliki batu spiritual, hanya batu spiritual yang dapat membuat orang yang lebih kuat. Dan begitu banyak batu spiritual cukup bagi sebuah keluarga untuk mengembangkan beberapa alam energi perlindungan yang kuat, bahkan alam kehampaan. Ketika gagasan ini, Mile Ye dengan cepat memadamkan api unggun, lalu pergi dengan kereta bersama Lin Siye. Seperti yang diharapkan Mile Ye, hampir setengah jam setelah dia pergi, seorang pria paruh baya dan seorang lelaki tua muncul di tempat Mile Ye berada. Sang pria paruh baya ini persis kepala keluarga Qin, Baiden Qin, alam kehampaan yang sangat kuat. Dan orang tua di belakangnya juga alam kehampaan. Baiden Qin melihat sekeliling, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku mendengar bahwa keluarga Ye menghasilkan orang pilihan langit Logard Ye, dan juga menarik fenomena langit dan bumi. Mungkinkah itu dia?" Meskipun kota Qingcheng dan Luosheng sangat dekat, ada jarak tertentu juga. Keluarga Qin bukanlah kekuatan besar, jadi intelijen mereka relatif terbelakang, dan mereka tidak tahu situasi kota Qingcheng keluarga Ye saat ini. Di belakang Baiden Qin, lelaki tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah itu Logard Ye atau bukan? Tetapi itu pasti keluarga Ye. Masalah ini ada hubungannya dengan keluarga Ye." Baiden Qin mengangguk dan berkata dengan dingin, "Aku akan pergi ke kota Qingcheng dan meminta penjelasan dari keluarga Ye. Adapun orang itu, dia mungkin belum pergi jauh. Yoman Qin, kamu ikuti. Jika kamu bertemu, itu Logard Ye, jangan meremehkan musuh." Pria tua bernama Yoman Qin mengangguk, jari-jari kakinya mengetuk dengan ringan,
dan seluruh tubuh melompat ke langit, seperti kera spiritual yang menghilang ke malam yang gelap di kejauhan. Baidenkin mengepalkan tangan kanannya perlahan, wajahnya dingin, sungguh keluarga Ye, tangannya sangat panjang. Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang tidak jauh. Di malam yang gelap, Mileye mengendarai kereta dengan cepat, tetapi untungnya ada cahaya bulan yang redup, jadi dia masih bisa melihat jalan. Kakak, kenapa wanita itu baru saja mempersulit kita? Karena dia melihat kita mudah diganggu. Apakah karena mudah diganggu jadi harus diganggu? Banyak orang seperti ini. Mereka akan menggertakmu ketika mereka melihatmu mudah diganggu. Di dunia ini, orang tidak kejam tidak bisa berdiri teguh. Kakak, kamu sudah membunuh banyak orang, kan? Ya, mungkin akan lebih banyak orang akan terbunuh di masa depan. Mengapa? Kakak memiliki temperamen buruk dan tidak sabar. Ketika orang lain memprovokasi kakak, kakak ingin membunuh. Bersambung.